adu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita saat ini masih berhubungan tersambung dengan mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arta. Pak Putu masih bersama kami ya Pak? Ya Mas. Siap. Pak Putu, pertanyaan saya karena ini beberapa orang sudah mulai bertanya-tanya juga. Kenapa DKPP kemudian baru menjatuhkan pemberhentian tetap pada kasus yang terakhir? Padahal kalau kita melihat ada sekian kasus pelanggaran etik yang lain, termasuk yang dijatuhkan sanksi dengan peringatan keras terakhir, itu sebetulnya lebih relevan, lebih terkait dengan kinerja dari Hasyim Asyari ataupun komisioner KPU yang lain, karena itu menyangkut kerja KPU terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai aturan-aturan yang lain. Kenapa baru saat ini? Karena ini kan tadi lebih ke personal ya sifatnya ya Pak, apa yang dilakukan pelanggaran etika oleh seorang Hasyim Asyari. Kalau menurut Anda seperti apa pertimbangan DKPP Pak Putu? Nah, saya harus berbicara pengalaman soal ini ya. Artinya termasuk ketika membaca dalam tanda kutip perilaku DKPP dalam mengambil putusan. Kita masih ingat misalnya ketika putusan KPU dinyatakan bersalah secara etik ketika memasukkan Gibran, gitu ya, sebagai bakal calon. Itu putusannya kan juga selesai pemilu itu. Selesai pemilu, hampir 3 bulan jeda baru ada putusan. Artinya pada saat itu dugaan saya DKPP juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan itu. Kalau putusan itu kemudian dilakukan sebelum pemilu, padahal pencalonan sudah selesai, padahal seminggu lagi sudah mau pemungutan suara, betapa gaduhnya Republik ini, kira-kira begitu. Akhirnya kemungkinan DKPP kemudian mengulur waktu selesai pemilu baru kemudian diputus. Sama dengan kasus yang sekarang ini. Kenapa beberapa kasus yang lain sebetulnya ketika bicara soal pelanggaran pemilu sebetulnya yang signifikan itu adalah ketika verifikasi partai politik. Buat saya itu sangat fatal dan berat, sangat terbukti gitu ya. Punya potensi ada 1-2 orang yang diberhentikan. Jadi saya menangkap suasana kebatinan DKPP bahwa ini pekerjaan sedang sangat menantang betul. Ada 5 level penyelenggaraan pemilu yang sedang disiapkan sangat bagus. Jangan sampai kinerja pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak yang baru pertama kali kita laksanakan ini kemudian terganggu. Saya lihat mungkin perhitungan-perhitungan aspek-aspek politis ini dan teknis ini yang menjadi pertimbangan sehingga kemudian dalam tanda kutip selalu kan bahasa DKPP peringatan keras terakhir, lagi peringatan keras terakhir, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang ini karena dua hal. Hal pertama secara personal Pak Hasyim di beberapa putusan yang lain dinyatakan bersalah, baik ada yang kolektif, ada yang cuma berdua dan seterusnya juga bersalah. Maka sekarang secara personal beliau seorang diri yang kemudian melanggar dan sudah ada saving kasus-kasus yang lain juga dinyatakan peringatan keras terakhir, maka inilah stimulus yang kemudian putusannya diberhentikan. Yang kedua, menurut hemat saya, bukan karena baru sekarang ini tidak, tapi laporannya memang kan sudah selesai pemilu baru laporan pelanggaran etik ini berlangsung toh. Nah, kemudian ekornya baru sekarang kira-kira. Lebih kepada dari itu kemudian adalah ini sebetulnya persoalan yang dalam ranah psikologis
Ya tadi Mas Leonard sendiri menyampaikan dengan satu diksi yang saya pinjam saja memalukan begitu ya. Jadi menampar muka penyelenggara ya mungkin itu dalam tanda kutip mungkin yang dilihat DKPP relatif agak tidak termaafkan gitu ya. Sehingga akhirnya diputuskan kemudian untuk diberhentikan. Jadi 3 pertimbangan itulah yang saya kira menjadi argumentasi dari DKPP untuk mengambil keputusan bahwa hari inilah dengan peristiwa ini Ketua KPU dinyatakan diberhentikan tetap permanen begitu Mas. Pak Putu, memang selama sekian lama saya termasuk yang bingung melihat sifat dari hukuman atau sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada KPU ketika ada peringatan, lalu ada peringatan keras terakhir, tapi kan tidak akumulatif rupanya selama itu. Kalau di sepak bola kita tahu 2 kali kena kartu kuning, pemain akan kena langsung kartu merah dan keluar dari lapangan. Nah, apakah memang karena seorang Hasyim Asyari sudah mengantungi sanksi peringatan keras terakhir lah, maka kemudian sekarang dijatuhi hukuman yang paling keras, pemberhentian tetap? Kalau memang tadinya belum punya peringatan keras terakhir, mungkin juga tidak akan diberhentikan, atau seperti apa sepengetahuan Pak Putu? Kalau kita bicara peringatan keras terakhir, seingat saya malah sudah 2 kali toh. Betul. Tapi tidak 2 kali dan itu artinya tidak akumulatif, tidak membuat akhirnya keluar dari lapangan seperti itu Pak Putu. Iya, artinya ketika kita bicara akumulatif, maka begitu peringatan keras pertama terlanggar, maka tidak ada lagi peringatan keras terakhir yang kedua, loh. Harusnya kan langsung diberhentikan. Nah, logikanya, tapi kan tidak diberhentikan. Maka itu tadi jawaban saya. Ada pertimbangan-pertimbangan teknis dan politis yang menjadi perhatian DKPP. Kalau itu dieksekusi, pertanyaannya kedalaman masalahnya seperti kedalaman pelanggarannya seperti apa sehingga dia harus diberhentikan. Oh, tidak cukup. Yang kedua, ada pertimbangan bagaimana kinerja penyelenggaraan pemilu tidak terganggu karena tahapan sedang berjalan sangat sangat intens dan butuh ketua KPU yang firm untuk mengendalikan organisasi. Nah, hari ini 3 prasyarat itu kan terbantahkan semua, dalam arti ini peringatan keras terakhir sudah diberikan setidak-tidaknya 2 kali, maka sekarang sudah cukup untuk pemberhentian. Poin yang kedua, lapangan politiknya juga dan teknisnya juga relatif agak lengang karena pemilu yang menjadi ranah KPU pusat, pemilu legislatif dan presiden sudah selesai. Dan sekarang tinggal pemilu kada yang menjadi ranah provinsi, sehingga tidak ada masalah berkaitan dengan kinerja kalau diberhentikan. Poin yang ketiga adalah problemnya juga sebetulnya sangat personal dan dalam tanda kutip sebetulnya nggak level lah gitulah untuk kemudian dibahas dalam forum di ruang publik semacam ini begitu, sehingga karena derajat kesalahan itulah kemudian saya kira DKPP memberhentikan beliau. Sekali lagi kita berempati sesama penyelenggara. Saya sebetulnya tidak happy beliau diberhentikan dengan isu semacam ini, tapi apa boleh buat begitu. Baik. Kita akan melihat informasi ini dulu Pak Putu dan pemirsa. Pada 5 Februari 2024 yang lalu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dinyatakan melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Sanksi itu diberikan karena KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024.